juga suci, mudghah juga suci. Nah, terkait dengan rutubatul farj ya, yaitu keputihan atau cairan yang keluar dari, mohon maaf ya, dari kemaluan seorang wanita, itu hukumnya bagaimana? Di sini dikatakan tohir, suci. Nah, kalau kita lihat penjelasan, di sini ada penjelasan dari Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'isyan. Dikatakan, lakin qala sin mim. Tetapi berkata sin mim. Sin mim ini maksudnya adalah asyibra mallisi. Ya, asyibra, mohon maaf, asyibra millasi. Asyibra millasi. Lakin qala sin mim, yakni syibra millasi. Ar-rutubatu laisa laha quwwatul infisal illa minal batin, fatakunu najisah. Kata beliau begini ya. Rutubah, cairan atau basah-basah ya, atau keputihan tadi yang keluar dari seorang wanita, laisa laha quwwatul infisal illa allati minal batin ya. Tidak ada ya kemungkinan kuat muncul kecuali dari dalam. Kalau dari dalam fatakunu najisatan, maka rutubatul farji ya itu najis. Nah, rahmatullah, tentang rutubatul farj ya, tentang apa namanya ifrozat allati takhruju min farjil mar'ah, atau disebut dengan rutubatul farj ya. Bahasa kerennya sekarang itu ifrozat ya, bahasanya sekarang itu bahasa Arab modern itu ifrozat allati takhruju min farjil mar'ah. Kalau bahasanya ulama dulu itu ya rutubah ngono wae. Asal maknanya rutubah itu ya basah-basah, wis pokoke basah ngono wae. Nah, kalau bahasa sekarang itu bahasanya ifrozat. Nah, tentang rutubatul farj atau ifrozat itu terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ya, terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ada ulama yang secara mutlak mengatakan najis. Ada ulama yang mengatakan secara mutlak najis. Seperti mazhabnya Imam Malik. Secara mutlak najis. Jangankan ifrozat, mani saja menurut Imam Malik najis kok. Ya, jelas ini ya, jelas. Ya, mani saja menurut Imam Malik najis. Ya. Oleh karena itu maka wajib mandi kalau orang itu mati. Ini mazhabnya Imam Malik. Ya. Mazhab Syafi'i ya wajib mandi kalau orang mati, dimandiin. Tapi bukan karena najis. Litakrib, karena memuliakan. Nah, berarti kalau mani saja najis, ifrozat jelas najis, rutubatul farji jelas najis. Gak peduli mau keluar dari mana saja sumbernya najis. Ini mazhab Malik ya, karena mani saja najis. Begitu. Ada pendapat ulama yang mengatakan suci secara mutlak dari manapun sumbernya, dari manapun keluarnya. Ini pendapatnya ya Hanafiyah dan Hanabila. Seingat saya, nanti cek lagi. Dan Hanabila. Pendapatnya dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Jadi ifrozat atau rutubatul itu suci secara mutlak. Ya. Bukan berarti kalau suci ini tidak membatalkan wudu. Oh, lain ini. Urusan membatalkan wudu ini pembahasan kemarin. Ya, kemarin pembahasan masalah hal yang keluar dari salah satu dua jalan itu batal wudunya. Ya, tidak ada sangkut paut secara langsung dengan masalah najis. Bisa jadi yang keluar itu najis tapi tidak membatalkan wudu. Bisa juga yang keluar itu suci tapi membatalkan wudu. Begitu pembahasan. Terpisah ya, pembahasan apa? Terpisah. Jadi suci secara mutlak menurut mazhab Imam Malik rahimahullah. Nah, juga suci secara mutlak menurut mazhab Syafi'i. Ya, suci secara mutlak menurut mazhab Syafi'i. Tetapi ya, para ulama mazhab Syafi'i belakangan, asy-Syafi'iyah al-mutaakhirun, kira-kira seperti itu, ya, asy-Syafi'iyah al-mutaakhirun, para ulama mazhab Syafi'i belakangan itu melakukan tafsir, melakukan rincian. Kalau tadi kan dikatakan dalam matannya ya warutubatul farji fathahirat, termasuk rutubatul farji adalah tohir. Jadi ini sifatnya mutlak, tidak ada rincian. Tapi kemudian diberikan penjelasan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'isyan mengutip dari perkataan
Imam Ali Asy-Syibramillasi ya, beliau mengatakan ar-rutubah laisa laha quwwatul infisal illa allati minal batin fatakunu najisah. Nah, ini memberikan rincian berarti. Nah, di sini berarti dalam mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Syafi'iyah al-mutaqaddimun, Syafi'iyah yang lama, yang dahulu. Nah, mutaqaddimun itu siapa? Biasanya ada pembahasan. Al-mutaqaddimun itu ma qabla al-khamsimi'ah. Mutaqaddimun itu adalah masa sebelum abad kelima. Jadi setelah eranya sebelum eranya apa? Ya, pokoknya eranya Al-Ghazali ke atas itu mutaqaddimun. Sedangkan setelahnya setelah Al-Ghazali ke bawah, termasuk Imam Nawawi ya, itu mutaakhirun, dari kalangan belakangan. Nah, yang dimaksud di sini saya tidak tahu persis ya, al-mutaakhirun ini yang mana? Sebab memang istilah ini terjadi perselisihan. Maknanya mutaakhirun itu apa? Ya, bisa kita lihat di dalam istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i, nanti di situ ada perbedaan terkait dengan mutaakhirun ya. Dari mana dihitung mulai mutaakhirun itu. Nah, di sini persisnya saya tidak tahu dari mana ini dihitung mutaakhirun berkaitan dengan masalah tafsil atau adanya rincian. Jadi intinya mutaakhirun ya, dari kalangan Syafi'iyah memberikan rincian. Apa rinciannya? Kalau rutubah ini kharajat ya minal batin, keluar dari dalam, maka najis. Keluar dari dalam itu apa? Mohon maaf ini ya, bahasanya agak sedikit vulgar mungkin ya. Keluar dari dalam itu artinya adalah keluar dari sesuatu atau bagian yang tidak bisa disentuh atau dijangkau ya oleh, mohon maaf ya, oleh kemaluan suaminya ya, ketika berhubungan. Jadi itu namanya dalam. Jadi berarti dalam rahim ya. Kalau yang bisa disentuh itu kan namanya mahbal. Dalam bahasa Arabnya namanya mahbal ya. Nah, jadi di luar ya, di luar yang bisa dijangkau oleh apa namanya alat kelamin itu, maka itu namanya al-batin. Kalau keluarnya dari situ ya, keluarnya dari situ maka najis. Tapi kalau keluarnya dari luar, apa yang dimaksud dengan luar? Yaitu adalah yang bisa dijangkau oleh tadi ya, alat reproduksi laki-laki tadi ya, jadi jangkau oleh alat reproduksi laki-laki, maka itu hukumnya suci. Nah, ini yang tahu keluar dari mana ya, kadang-kadang perempuan tidak tahu juga gitu kan, perlu tanya kepada dokter ya, dalam hal ini adalah dokter spesialis ya, kulit dan kelamin biasanya. Nah, ini keluarnya dari mana yang kayak gini. Nah, untuk memberikan kepastian bahwa ini najis atau tidak menurut mazhab Syafi'i. Jelas ya? Jelas belum? Ya. Jadi sekali lagi mazhab Syafi'i belakangan memberikan rincian. In kharajat minal batin fahiya najisah. Kalau rutubah itu keluar dari dalam maka najis. Wa in kharajat minal kharij, kalau keluar dari luar, keluar kok dari luar gitu ya. Nah, gitu kan. Ya, pokoknya ngono ya. Keluar dari luar maka suci. Nah, apa yang dimaksud dengan al-batin dan apa yang dimaksud dengan al-kharij ya? Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau belum paham, diulangi lagi nanti videonya ya. Saya nggak enak jelasin terus ya kayak tadi itu. Oke. Saya lanjut. Jelasin ya.